Oke, materi hari ini adalah Accounting for Merchandising Operation atau dalam bahasa Indonesia akuntansi untuk perusahaan dagang. Jadi sebelum kita mulai, saya share screen dulu biar teman-teman bisa lihat. Oke, sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, saya mulai ya penjelasannya. Karena materinya banyak, maka akuntansi perusahaan dagang ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Nanti kalian akan membuat jurnal yang ada di perusahaan dagang. Nah, jurnal apa aja sih yang ada di perusahaan dagang dan apa bedanya dengan di perusahaan jasa? Nanti akan saya jelaskan di sini. Tapi perlu diingat, nggak semuanya beda. Ada juga beberapa jurnal yang kalian pergunakan di perusahaan jasa dan juga digunakan di perusahaan dagang. Kita mulai dari mengidentifikasi apa sih perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Aduh, salah. Sorry. Oke, masih bisa kelihatan ya yang saya presentasikan ya. Oke, perusahaan dagang atau merchandising company adalah perusahaan yang membeli dan menjual barang tanpa diolah kembali. Artinya, dia cuma beli barang kepada orang lain, gitu ya, atau biasanya disebut dengan supplier, terus dijual lagi kepada konsumen. Apa sih contoh dari perusahaan dagang yang paling gampang? Adalah warung tetangga. Nah, kalau warung tetangga itu cuma jual beras, jual minyak, jual permen gitu ya. Kan mereka tidak membuat sendiri produk tersebut, tapi mereka beli tuh dari supplier, terus dijual ke tetangga yang lain. Nah, itu adalah contoh simpel dari perusahaan dagang. Atau contoh yang lain adalah Alfamart, Indomart, Yomart, dan Mart-Mart yang lain. Itu adalah contoh dari perusahaan dagang, di mana mereka membeli barang dari supplier dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kata kuncinya adalah mereka beli dan menjual barang tanpa diolah kembali. Buat apa sih mereka melakukan itu? Tentu saja untuk bisa mendapatkan laba. Nah, distributor atau supplier yang besar itu biasanya menjual kepada retailer atau pengecer. Nah, pengecer itu yang menjual barangnya kepada konsumen. Bu, terus sumber pendapatannya dari mana? Nah, sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah dari penjualan. Jadi setiap dia menjual barang, maka dia akan mendapatkan pendapatan. Beda sama jasa. Kalau jasa, ketika dia memberikan jasa, baru dia mendapatkan pendapatan gitu ya. Tapi kalau di perusahaan dagang, yang diberikan itu bukan jasa, tapi barang dagangan. Barang dagangan itu bahasa Inggrisnya adalah merchandise inventory. Oke, berikutnya ya. Gimana sih cara ngukur laba bersih gitu ya di perusahaan dagang? Nah, di perusahaan dagang kita mengenal yang ada yang namanya cost of goods sold. Dan yang kedua operating expenses. Kalau kalian masih ingat, di perusahaan jasa itu nggak ada cost of goods sold. Yang ada cuma operating expense. Apa aja Bu operating expense? Itu loh, beban listrik, beban sewa, beban asuransi, beban transportasi misalnya ya. Beban telepon, air, itu masuk ke dalam beban operasi atau operating expense. Nah, kalau di perusahaan dagang, dia ada operating expense tetap, tapi ada juga yang namanya cost of goods sold. Apa sih cost of goods sold itu? Dengan kata lain, cost of goods sold itu adalah harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan ini mencerminkan total biaya atau harga pokok dari barang yang terjual selama periode berjalan. Misal gini, saya kasih contoh ya, ilustrasinya cost of goods sold. Cost of goods sold. Misalnya,
Bu Inah itu memiliki warung. Terus Bu Inah menjual, salah satu produknya adalah menjual beras Cianjur. Ke supplier, Bu Inah membeli beras Cianjur seharga Rp10.000 per kilo. Nah, kalau dijual lagi, Bu Inah menjualnya seharga Rp11.000 per kilogram. Nah, jadi misalnya sekarang Jacinta membeli ini ya, membeli beras nih dari Bu Inah nih. Tunggu sebentar ya. Nih. Misalnya Jacinta membeli beras. Saya tulis di sini ya. Jacinta beli beras ke Bu Inah sebanyak 2 kilo. Berarti kira-kira Bu Inah nih dari Jacinta dapat duit berapa? Karena Bu Inah menjual beras sebanyak 2 kilo dari Jacinta, maka berapakah uang yang diterima oleh Bu Inah? 22.000. Betul, 22.000. Nah, si 22.000 ini masuknya kemana? Masuk sebagai apa? Pendapatan. Betul sekali. Siapa yang jawab ya tadi ya? Siva, Bu. Oke, betul Siva. Uang yang diterima Bu Inah ini adalah pendapatannya Bu Inah. Oke, good Siva. Sekarang kita lihat Bu Inah beli dari suppliernya, harganya berapa? Harganya kan 10.000. Terus kalau 2 kilo berarti berapa? 20.000. 20.000, betul sekali. Maka 20.000 ini jadi apanya Bu Inah coba? Kalau dari konsep yang saya jelasin. Kalau bahasa bukan orang akuntansi, pasti bilangnya modalnya, ya nggak? Modalnya berapa nih? Gitu ya. Atau enggak kalau ke tukang sayur, ini mah modalnya juga nggak dapat gitu ya. Sebenarnya itu bukan modal. Kalau dalam akuntansi itu namanya cost of goods sold atau HPP. COGS itu biasanya kita singkat untuk mencerminkan cost of goods sold atau HPP itu sama ya, HPP sama COGS itu mencerminkan hal yang sama. Kalau HPP itu bahasa Indonesia, kalau cost of goods sold itu bahasa Inggris. Nah, COGS atau HPP ini mencerminkan harga pokok penjualan. Alias kalau bahasa orang awam adalah modalnya berapa sih gitu ya. Paham nggak sekarang konsep dari cost of goods sold? Paham, Bu. Nah, dari sini nih, Bu Inah, dari penjualan yang dilakukan oleh Jacinta, dia dapat laba berapa? Dapat untung nggak nih? Dapat. Berapa untungnya? 2.000. Rp2.000 ya nggak? Selisih dari 22.000 dikurangi 20.000. Jadi untung 2.000. Si 2.000 ini mencerminkan apa? Mencerminkan laba, tapi labanya adalah laba kotor. Kenapa Bu kotor? Karena dia baru dikurangi dengan komponen cost of goods sold, belum dikurangi dengan komponen operating expense. Nanti kalau sudah dikurangi dengan operating expense, maka dia akan jadi laba bersih. Begitu. Jadi kalau dia pendapatan dikurangi COGS, itu akan menjadi laba kotor. Sampai sini bisa dipahami atau enggak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, sip. Saya lanjut berarti ya. Itu adalah konsep cost of goods sold. Kalau konsep operating expense mah sama.
Jadi sama kayak perusahaan dagang, sama kayak perusahaan jasa maksudnya. Jadi operating expense itu adalah beban yang terjadi dalam proses memperoleh penjualan. Jadi bukan apa ya? Bukan cost of goods sold ya. Jadi kalau cost of goods sold mah adalah berapa kita mengeluarkan uang untuk membeli barang yang kita jual. Itu adalah konsep cost of goods sold. Sedangkan kalau konsep operating expense adalah beban yang terjadi dalam proses memperoleh penjualan. Misal, Bu Inah teh ketika jualan dia harus punya ini warung, tempatnya nyewa. Nah, tempat nyewa itu bukan masuk ke cost of goods sold, tapi masuknya ke operating expense atau beban sewa. Paham nggak perbedaan antara cost of goods sold sama operating expense? Paham. Paham ya? Intinya cost of goods sold itu adalah seperti modal, kalau bahasa orang awam adalah modalnya berapa sih? Nah, itu cost of goods sold. Alias berapa dia membeli barang untuk bisa dijual lagi. Kalau operating expense mah di luar itu. Tapi tetap harus dibayar karena dia mendukung proses penjualan. Oke, tadi yang saya jelaskan tadi, sales revenue dikurangi cost of goods sold itu sama dengan laba kotor. Yang tadi ini loh, pendapatan dikurangi sama HPP itu adalah laba kotor. Kalau laba bersih, si laba kotor yang tadi harus dikurangi dulu dengan operating expense, maka dia akan menjadi laba bersih. Itu konsepnya, gitu ya. Ini adalah table-nya biar lebih gampang untuk diingat. Sales revenue dikurangi cost of goods sold itu akan jadi gross profit. Ketika gross profit dikurangi operating expense, maka dia akan jadi net income. Kalau untung, kalau rugi, maka dia akan jadi net loss. Begitu. Oke, di sini kita bisa lihat perbedaan siklus antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa, dia nerima kas, terus melakukan jasa. Nanti kalau orangnya masih berhutang kepada kita, kita punya piutang. Piutangnya dilunasi, maka kita bisa mendapatkan kas. Kalau perusahaan dagang, itu lebih ribet lagi. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan uang, dia harus beli dulu persediaan. Jadi modalnya lebih gede gitu ya, karena dia harus beli persediaan dulu, terus dia punya persediaan dagangan, baru bisa dijual. Kalau dia nggak punya barang dagangan, dia nggak bisa jualan. Kalau nggak bisa jualan, maka dia tidak akan mendapatkan kas. Itu sebabnya perusahaan yang biasanya baru startup atau pemula, itu kebanyakan berawal dari perusahaan jasa karena modalnya relatif kecil. Jadi yang penting dia punya skill aja, maka dia bisa bekerja. Kalau perusahaan dagang, dia membutuhkan modal untuk bisa beli persediaan, untuk bisa menyiapkan ini tempat jualannya di mana ya, di mana dia harus menyimpan merchandise inventory-nya ya. Karena kalau tidak ada tempat penyimpanan, maka barang dagangannya tidak bisa disimpan untuk dijual kepada konsumen. Begitu. Jadi relatif perusahaan dagang itu membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan perusahaan jasa dan biasanya siklusnya juga lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan jasa. Itu perbedaannya ya. Kenapa sih ada sistem persediaan di perusahaan dagang? Karena ketika di perusahaan dagang, kita harus beli persediaan dulu. Yang otomatis ketika kita beli persediaan, maka kita akan punya persediaan barang dagangan. Si persediaan ini harus dicatat. Nah, cara pencatatannya atau sistem persediaan itu ada dua. Yang satu namanya perpetual, yang satu lagi namanya periodik. Sistem persediaan ini akan fungsinya buat apa sih? Jadi, sistem persediaan ini adalah proses pencatatan barang dagangan. Nah, fungsinya adalah ketika persediaan ini kita tulis, maka kita bisa tahu berapa COGS-nya. Karena kadang kita membeli barang dagangan dari supplier harganya beda-beda. Kan harga tuh turun naik ya, nggak stagnan
pasti misalnya harganya tuh 5.000, nggak pernah naik, nggak pernah turun. Enggak. Biasanya barang dagangan itu bisa naik atau bisa turun gitu ya. Maka harus dicatat berapa sih nilai dari barang dagangan yang kita beli. Satu caranya namanya perpetual. Perpetual itu dilakukan atau dibuat pencatatan yang terinci dari biaya atau harga pokok persediaan yang dibeli. Jadi kita beli barangnya harganya berapa sih? Itu dicatat secara rinci. Nanti harga pokok penjualan atau cost of goods sold akan kita tentukan atau tetapkan berdasarkan catatan yang ada. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau periodik? Kalau periodik, kita nggak nyatat secara terperinci. Jadi kalau cost of goods sold-nya ditetapkannya pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan rumus tertentu. Bu, nggak kebayang seperti apa. Oke, kita pakai contoh yang sama si Bu Inah yang tadi. Contoh perpetual. Tadi lanjutannya Bu Inah melakukan pembelian kepada supplier dengan data sebagai berikut. Tanggal 1 November beli 5 kilo. Harganya, kalau ada add berarti harga per kilo ya. Harganya adalah 10.000. Tanggal 10 November beli lagi 10 kilo. Harganya naik kata suppliernya. Jadi 10.200. Terus tanggal 15 katanya habis. Jadi harus beli lagi. Beli 3 kilo aja deh. Soalnya warung jadi belinya dikit-dikit ya. Oh, ternyata harganya naik lagi. Jadi 10.400. Tanggal 20 November dia beli 10 kilo lagi. Oh, harganya turun kata suppliernya. Berapa harganya jadi turun berapa? Jadi 9.800. Nah, misal gitu ya. Kalau Bu Inah menggunakan perpetual, maka dia akan catat secara rinci seperti ini. Gitu. Kalau Bu Inah itu melakukan pembeliannya dengan menggunakan metode periodik, maka nanti dihitungnya di akhir berapa sih harga pokok pembeliannya. Ini ilustrasi aja ketika melakukan pembelian dicatatnya kenapa sih bisa harus dicatatnya per transaksi? Karena setiap pembelian biasanya harganya berbeda. Oke. Cost of goods sold atau HPP dapat ditetapkan setiap terjadinya penjualan. Nah, kalau setiap terjadinya penjualan ini kalau pakai perpetual. Kalau di akhir periode akuntansi ini adalah periodik. Nanti kita akan menggunakan rumus ya. Jika penetapan COGS dilakukan pada saat terjadinya penjualan, maka dikatakan dia menggunakan metode perpetual. Tapi kalau di akhir, dia namanya menggunakan metode periodik. Untuk menetapkan COGS pada sistem persediaan periodik, maka rumusnya ini. Beginning inventory ditambah purchase dikurangi ending inventory. Itu caranya. Atau saya tulis rumusnya di sini ya. Rumus mendapatkan COGS dengan menggunakan metode periodik. Oke, jadi rumusnya adalah pertama beginning inventory atau persediaan awal. Terus ditambah HPP atau COGS. Terus baru dikurangi dengan ending inventory. Maka akan menjadi COGS purchase
Beginning inventory itu persediaan awal. Purchase itu adalah pembelian. Ending inventory itu adalah persediaan akhir. Maka ini akan menjadi COGS dalam kurung HPP. Ini rumusnya. Oke. Nggak apa-apa nggak apal sekarang, doesn't matter, karena kita akan gunakan nanti ketika kita mengerjakan soal. Paling nggak kalian paham dulu konsepnya. Ada 2 sistem persediaan yang ada dalam akuntansi atau akuntansi perusahaan dagang, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Kalian paham expenses atau beban yang ada di perusahaan dagang itu ada 2. Yang satu bentuknya adalah COGS atau cost of goods sold. Bahasa Indonesianya adalah HPP atau harga pokok penjualan. Dan yang satunya lagi adalah operating expense. Di perusahaan jasa ada operating expense tapi tidak ada COGS. Di perusahaan dagang ada COGS dan operating expense. Itu rekapnya ya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Paham semua konsepnya atau ada yang perlu diulang? Boleh langsung bilang sama saya apa yang harus diulang. Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Gimana? Ada pertanyaan atau enggak? Tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Bagaimana sih jurnal yang harus dilakukan ketika membeli? Baik itu kalau kita menggunakan sistem perpetual maupun periodik. Dan gimana caranya kita tulis ketika ada PPN. Oke, pembelian barang dagangan. Kita bahas dulu kalau kita pakai sistem perpetual. Ketika barang dagangan dibeli, maka akan muncul yang namanya akun persediaan barang dagangan atau merchandise inventory yang akan kita tulis sebesar harga pokoknya. Artinya harga pokok itu adalah seberapa besar kita mengeluarkan uang untuk beli barang dagangan tersebut. Kayak tadi Bu Inah beli berasnya ke supplier harganya 10.000. Nah, berarti barang dagangan itu kita tulis sebesar 10.000. Seperti halnya penjualan, pembelian tuh bisa dilakukan secara tunai atau kredit. Jadi nanti si merchandise inventory yang kita beli ini, kita bisa beli tunai, bisa beli kredit. Kalau tunai, maka kita harus mengeluarkan kas, maka kasnya di posisi kredit. Kalau kita membeli secara kredit, maka bukan kas yang ditaruh di kredit, melainkan hutangnya bertambah. Berarti kita tulis sebagai account payable. Account payable-nya kita tulis di posisi kredit. Nah, kapan sih kita nulis? Kita akan mencatat transaksi tersebut ketika barangnya diterima dari penjual. Alias kita sudah mendapatkan barang tersebut, barulah kita tulis jurnal pembelian barang dagangan. Gimana sih Bu nulis jurnalnya? Nah, yang saya jelaskan, posisi kreditnya cash kalau belinya secara tunai. Si 3.800 ini mencerminkan berapa uang yang kita keluarkan ketika kita membeli barang tersebut. Gitu ya. Bu, kalau kredit gimana? Debitnya tetap sama merchandise inventory, kreditnya adalah account payable. Ya, account payable gitu. Nah, di perusahaan dagang akan ada yang namanya syarat kredit. Bu, kalau di perusahaan jasa ada nggak? Nggak ada. Yang ada cuma di perusahaan kredit. Artinya apa sih Bu? 2/10 N/30. Saya tulis di sini ya. Syarat pembelian atau penjualan kredit. Biasanya ditulis kayak gini, 2/10 N/30. Nah, biasanya pedagang itu dia menawarkan diskon.
kalau si pembeli bisa membayar dengan lebih cepat. Karena kan supplier nggak mau uangnya kelamaan di konsumen kan. Dia pengennya cepet nih uangnya masuk ke masuk ke supplier. Maka biasanya supplier akan menuliskan syarat pembelian atau penjualan. Nah, kok syarat pembelian sih? Ya. Gimana sih caranya? Oke, 2/10 ini mencerminkan kalau konsumen membayar dalam jangka waktu 10 hari. Ini sih 10 hari ini. Saya pakai shape atau ya. Nih. Nih. Oke. Ya, kalau dia konsumennya bisa membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka dia akan bisa mendapatkan diskon 2%. Maka akan mendapatkan diskon 2%. Jadi 2/10 artinya adalah kalau konsumen bisa bayar dalam waktu 10 hari, maka dia akan dapat diskon 2%. Nah, setidak-tidaknya atau selambat-lambatnya konsumen harus membayar dalam jangka waktu 30 hari. Ini arti yang kedua. N/30 itu artinya perusahaan harus membayar dalam jangka waktu 30 hari. Bu, kalau bayar dalam jangka waktu 30 hari dapat diskon nggak? Jawabannya tidak. Dia cuma dapat diskon kalau bayar dalam jangka waktu 2%. Sampai sini bisa dipahami nggak syaratnya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Paham, Bu. Paham? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Enggak? Kalau enggak saya lanjutkan ya. Oke. Ini adalah syarat pembelian. Nah, kalau tadi kan pakai perpetual tuh, merchandise inventory debit, kreditnya bisa cash atau account payable. Kalau periodik gimana? Kalau periodik, debitnya itu bukan merchandise inventory, melainkan purchase. Nih, kalau perpetual, debitnya merchandise inventory ya, atau barang dagangannya berapa. Kalau pakai sistem periodik, debitnya itu adalah purchase, atau bahasa Indonesianya pembelian. Sedangkan kreditnya adalah cash kalau tunai. Sedangkan kalau berhutang, maka dia kreditnya adalah account payable. Senilai berapa, Bu? Sama nilainya mah. Sebesar yang kita bayarkan atau pembeli bayarkan kepada penjual. Gitu. Sampai sini kalian sudah cukup terlalu banyak informasi atau masih bisa menerima informasi lagi? Atau cukup dulu latihan soal dulu? Kalian pilih yang mana?